Selamat datang, Enfonomy adalah NFNX Hot 60i, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi, untuk memulai Anda perlu membuka aplikasi kontak mandiri, seperti yang satu ini di sini. Dan aplikasi ini berasal dari Google. Jadi Google akan melakukan segala cara untuk menipu setiap pengguna dan data mereka. Jadi yang pertama, kita akan menolak notifikasi. Jadi jangan izinkan. Tidak ada alasan mengapa aplikasi kontak harus mengirimkan Anda notifikasi apapun. Jadi tolak saja hal itu langsung. Selanjutnya, di sini kita akan menuju ke bagian Organize. Dan kita akan memilih hal yang paling logis untuk mengimpor kontak, yaitu kelola SIM. Tentu saja ini diucapkan dengan nada sarkastik. Jadi, sekarang akan ada hal yang mungkin di kasus Anda tampilannya akan sedikit berbeda. Dan seperti yang saya katakan, ini kembali lagi ke soal Google dan Google yang mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Jadi di sini pilih di mana Anda ingin menyimpan kontak. Sekarang, untuk saya tertulis hanya perangkat, itu bagus. Opsi ini sebenarnya tidak akan terlihat, jadi jika Anda sudah masuk dengan akun Google, Anda tidak akan melihat opsi hanya perangkat ini. Opsi tersebut akan disembunyikan di bawah menu lainnya, karena seluruh halaman ini tampaknya tidak cukup besar untuk memuat Google sialan. Opsi yang akan diberi label sebagai Google dan perangkat. Jadi tidak bisa punya keduanya, kan? Tidak, tapi mereka akan menyembunyikan opsi hanya perangkat, karena memang hanya perangkat. Seperti namanya, hanya mengimpor kontak ke perangkat dan tidak ke Google Cloud. Opsi yang biasanya akan Anda lihat di sini dan akan ditampilkan adalah Google dan perangkat sebagai satu opsi, serta Infinix UH Account Plus perangkat sebagai opsi terpisah. Sedangkan jika Anda memiliki salah satu atau keduanya, bahkan opsi terakhir, yang bagi saya terlihat secara default di sini. Karena tidak ada opsi lain, maka opsi tersebut disembunyikan di bawah menu lainnya, yang ada di bagian bawah, yang selalu tersembunyi jika. Jika aplikasi mencoba menipu Anda untuk mengimpor ke cloud itu sendiri sekarang, saya tidak menyarankan untuk mengimpor ke cloud. Karena prinsip atau beberapa prinsip sejujurnya. Jadi kita akan memilih perangkat dan saya akan jelaskan alasannya. Jadi dengan memilih perangkat, Anda hanya mengimpornya ke ponsel ini saja. Sedangkan jika Anda memilih Infinix Cloud atau Google, jangan sampai Anda memilih Google. Pada dasarnya, Anda membiarkan Google mengambil semua informasi dari orang-orang yang tidak memberikan persetujuan, yang menurut saya adalah pelanggaran terang-terangan terhadap privasi pribadi. Karena, dengan mengimpor kontak orang lain, Anda pada dasarnya memberikan informasi mereka tanpa izin mereka. Sekarang, saya tahu Anda sebenarnya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hal ini, tapi kenyataannya perusahaan bisa langsung mengambil data ini dengan dalih memberikan akses cloud, bukan? Pada dasarnya, mencuri semua data orang yang tidak pernah memberikan persetujuan, menurut saya, sangat menjijikan. Dan lebih jauh lagi, saat mengimpor kontak seperti ini, jadi pertama-tama pilih dulu kontak yang ingin Anda impor. Dan, omong-omong, jika Anda memiliki kontak yang berwarna abu-abu dan tidak terpilih, jangan khawatir. Kontak-kontak tersebut sudah ada di tempat tujuan Anda ingin mengimpornya. Nah, dari situ, Anda tinggal klik import. Dan jika Anda terhubung ke akun apapun, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pop-up untuk menghapus kontak yang telah Anda impor dari kartu SIM Anda. Jangan lakukan itu. Itu benar-benar tindakan yang bodoh. Tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukan ini, dan ini hanyalah cara lain untuk membuat Anda bergantung pada cloud. Anda memiliki penyimpanan SIM dan kontak di media tersebut memang untuk tujuan menyimpan mereka di sana. Jadi Anda tidak bergantung padanya, dan Anda tetap bisa mengakses ini apapun yang terjadi. Jika Anda tidak punya internet, jika Anda, tidak punya cloud, tidak punya apa-apa, jika infrastruktur internet mati, Anda masih punya kontak di kartu SIM Anda. Siapa yang menyangka? Jadi jangan pernah menghapusnya, apapun yang dikatakan aplikasi omong kosong ini kepada Anda. Dan jika aplikasi itu mencoba lagi untuk menyinkronkannya karena Anda tidak melakukannya, tolak saja. Anda akan mendapatkan pop-up terkait hal ini karena Anda tahu, Google, jangan sampai Anda mengimpornya tanpa mereka bisa mengaksesnya. Jadi, setelah Anda mengimpor kontak Anda bisa pergi ke daftar kontak dan menemukannya di sini. Dan Anda bisa melihat bahwa semuanya terlihat. Kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan semua kontak atau misalnya perangkat, yaitu tempat mereka diimpor. Sekarang kita pergi ke semua kontak. Jika saya klik di sini pada yang satu ini dan memilih untuk mengeditnya. Tidak, itu bukan edit. Di mana tombol editnya? Saya cukup yakin ini seharusnya ada
Apa saya buta? Oh, oke. Jadi Anda tidak bisa mengedit kontak-kontak ini di sini, tapi saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin ini memang keterbatasan dari ponselnya sendiri. Tapi biasanya, bahkan jika Anda mencoba mengedit kontak-kontak ini, Anda hanya punya opsi untuk mengubah nomor telepon dan nama dari nomor tersebut beserta nomor aslinya. Sementara jika Anda masuk ke kontak yang diimpor, yang mana Google memang ingin Anda mengimpornya, jika kita edit yang itu, Anda punya jauh lebih banyak informasi di sini yang bisa diambil Google. Jadi banyak orang demi kemudahan menambahkan banyak informasi ke kontak mereka, termasuk saya sendiri, yang memungkinkan Anda menambahkan foto, nama depan, nama belakang, perusahaan, beberapa nomor, jadi Anda bisa punya nomor telepon, kantor, pager, dan segala macam itu. Kalau ada yang masih menggunakannya, tapi Anda paham maksudnya, beserta label, catatan, email, ulang tahun, alamat, dan lainnya. Sekarang, itu adalah banyak sekali informasi yang bisa langsung diambil Google saat Anda mengimpornya ke cloud tanpa persetujuan dari orang yang memiliki informasi tersebut. Mungkin saja mereka tidak pernah ingin informasi ini, Anda tahu, dimiliki oleh Google. Tapi kenyataannya begitu, karena Google itu sekelompok peri yang menyeramkan. Jadi, ya. Itulah kenapa saya menyarankan untuk tidak pernah mengimpor kontak Anda ke cloud. Dan jika Anda ingin memindahkannya ke perangkat lain, dengan semua informasi yang Anda tambahkan di sini, seperti nomor, alamat, dan seterusnya, ulang tahun, Anda sebenarnya bisa mengunduh aplikasi yang akan membuat file cadangan. Saya percaya formatnya adalah VCF. Saya tidak tahu apakah saya mengingatnya dengan benar, tapi Anda bisa membuat cadangan seperti itu, dan kemudian Anda bisa benar-benar mengirimkan file ini ke email Anda sendiri atau apapun, dan menghapusnya. Dari satu penyimpanan ke penyimpanan lain, cukup klik untuk memulihkan semua kontak ini di perangkat yang berbeda dengan mudah. Jadi, selama Anda memiliki akses ke file ini, Anda benar-benar bisa memulihkan semua kontak ini di perangkat lain tanpa perlu menggunakan cloud. Jadi dengan demikian, saya harap video ini bermanfaat untuk Anda dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.